Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan cahayanya ke dalam hati para kekasihnya dan menjadikan makrifat sebagai kunci terbukanya hakikat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu Allah di ruang sufi ini. Sholawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penghulu segala cahaya, pemilik rahasia ilahi, yang dari nur beliau seluruh makhluk diciptakan. Saudaraku yang dicintai Allah, dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita menyelami satu tema agung yang menjadi pusat perhatian para arifin dan sufi sejati sejak berabad-abad silam, yaitu hakikat Nur Muhammad. Bicara soal Nur Muhammad bukan sekadar membahas cahaya secara fisik atau metaforis, tapi ini adalah pembicaraan tentang asal-muasal ciptaan, realitas terdalam dari kenabian, bahkan manifestasi pertama dari tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling awal dan paling halus. Dalam pandangan para sufi, terutama dalam jalur tasawuf falsafi dan isroqi, Nur Muhammad adalah awwalu ma khalaqallah, ciptaan pertama Allah, yang darinya kemudian segala sesuatu muncul. Ini bukan cahaya biasa, ini bukan metafora, tapi ini adalah realitas ontologis, realitas keberadaan terdalam yang menjadi sumber segala makhluk. Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil menekankan bahwa Nur Muhammad adalah bentuk sempurna dari manifestasi ilahi dalam dunia ciptaan. Beliau menyatakan bahwa Nur Muhammad adalah mazhar pertama, penampakan awal dari zat Allah dalam bentuk yang bisa dikenal. Bukan berarti Allah butuh penampakan, tapi karena kita, sebagai makhluk, tak mungkin mengerti zat Allah tanpa perantara, maka diciptakanlah Nur Muhammad sebagai jembatan antara yang tak terbatas dan yang terbatas. Ibnu Arabi rahimahullah juga menyebut bahwa Nur Muhammad adalah hakikat universal dari segala kenabian dan kewalian. Dalam Fusus Al-Hikam, beliau menjelaskan bahwa ruh kenabian dan ruh kewalian sejatinya berasal dari satu sumber, yaitu hakikat Muhammadiyah. Jadi, ketika kita bicara Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, bahkan Isa alaihissalam semuanya membawa percikan Nur Muhammad. Maka tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, "Aku adalah Nabi, sedangkan Adam masih berada di antara air dan tanah." Ini bukan soal waktu lahir, tapi hakikat keberadaan. Dan bukan hanya dalam teks sufi, bahkan dalam kitab para wali seperti Jawahirul Ma'ani, karya Syekh Tijani, atau Bahjatul Asrar, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita mendapati bahwa para wali pun menyaksikan bagaimana Nur Muhammad hadir dalam jalur spiritual mereka. Dalam makom-makom tertinggi, para wali akan diperlihatkan bahwa semua ilmu, semua karunia ruhani, semua futuhat, itu sejatinya adalah emanasi dari satu sumber, Nur Muhammad. Saudaraku yang dicintai Allah, di titik ini, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk benar-benar menyimak video ini sampai akhir, karena pembahasan ini tidak bisa dipahami hanya sepotong-sepotong. Ini seperti mozaik. Kalau tidak dilihat utuh, kita tidak akan melihat gambar besarnya. Dan kalau panjenengan menyimak sampai akhir, insya Allah akan terbuka tabir-tabir yang selama ini samar. Jadi, tolong luangkan waktu, duduk dengan hati terbuka, dan resapi baik-baik. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like dan subscribe. Kalau memang terasa membawa manfaat, insya Allah dukungan panjenengan akan jadi amal jariah, karena kita sedang menyebarkan ilmu yang tinggi nilainya. Dan sekarang mari kita lanjut. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali,
walau beliau dikenal sebagai mutakallim dan sufi, menyebut bahwa ilmu hakikat adalah ilmu yang diperoleh dengan zauq atau rasa batin. Dan Nur Muhammad ini hanya bisa didekati dengan zauq, bukan sekadar logika. Tapi bukan berarti kita tak boleh berpikir. Justru akal yang jernih, hati yang bening, dan ruh yang siap akan mengantarkan kita pada pemahaman yang benar tentang Nur Muhammad. Kalau kita buka kitab Kasiful Mahjub karya Hujjatul Sufi Ali Hujwiri, beliau menggambarkan Nur Muhammad sebagai inti dari semua wujud. Ia ibarat ruh bagi semesta. Dan ruh ini bukan makhluk dalam pengertian biasa. Ia adalah tanzil, penurunan dari Nur Allah yang tidak bisa dijangkau, lalu dibentuk dalam rupa Nur Muhammad agar dapat menjadi sumber segala manifestasi. Jadi, seluruh alam semesta ini, langit dan bumi, arsy dan kursi, jin dan manusia, semuanya itu berasal dari pancaran cahaya Nur Muhammad. Pernah diceritakan oleh Syekh Ahmad Al-Badawi dalam salah satu mukasyafahnya, beliau menyaksikan bahwa ketika ruh para nabi ditanya, "Dari mana kalian mendapat cahaya dan ilmu?" Mereka menjawab serempak, "Dari Nur Muhammad." Ini menguatkan bahwa Nur Muhammad bukan hanya simbol, tapi realitas yang hadir dalam jalur spiritual sejati. Sementara dalam makom yang lebih tinggi lagi, para sufi menyebut istilah hakikatul haqaiq, hakikat dari segala hakikat. Disitulah Nur Muhammad berada. Ia bukan sekadar entitas pertama, tapi juga kompas ruhani bagi seluruh pencarian spiritual. Maka tidak heran kalau para wali seperti Syekh Siti Jenar dalam tafsir batinnya yang dalam menyebut bahwa mengenal hakikat diri itu berarti mengenal percikan Nur Muhammad dalam jiwa. Kita pun bisa melihat bahwa dalam setiap zikir, wirid, solawat, dan makom suluk, yang dituju bukan hanya pengampunan atau pahala, tapi juga takorub kepada sumber segala keberadaan, yaitu Nur Muhammad. Inilah alasan kenapa solawat bukan sekadar ibadah biasa. Ia adalah jembatan untuk menyentuh kembali asal-muasal rohani kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita menyadari bahwa semua yang ada berasal dari Nur Muhammad, maka kita akan melihat bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan duniawi, tapi kita sedang kembali menuju cahaya asal kita. Dan setiap kebaikan, setiap ilmu, setiap makrifat, sejatinya adalah gerakan menuju asal itu. Maka, kenali Nur Muhammad dalam dirimu. Bukan berarti engkau nabi, tapi karena engkau berasal dari cahaya yang sama. Dan itulah yang disebut oleh para wali sebagai siru sirrillah, rahasia dari rahasia Allah. Kalau kita renungkan, saudaraku, hal ini sebenarnya memberi efek luar biasa dalam cara kita memandang kehidupan. Ketika kita tahu bahwa asal mula kita adalah Nur Muhammad, cahaya kenabian, cahaya ketuhanan yang ditajallikan, maka secara otomatis kita akan mulai melihat diri kita dan orang lain dengan cara yang sangat berbeda. Kita tidak akan gampang merendahkan sesama, karena setiap orang membawa percikan dari sumber agung itu. Kita juga tidak akan mudah putus asa dalam menghadapi hidup, karena di dalam diri kita sudah ada bekal primordial, bagian dari nur yang tidak pernah padam. Dalam ajaran torikoh besar, seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, dan Tijaniyah, hampir semuanya merujuk secara batiniah kepada hakikat Nur Muhammad ini. Misalnya, dalam zikir sir, zikir batin, seorang salik diajarkan untuk terus mengingat asalnya. Dalam banyak sanad suluk, disebutkan bahwa pada titik tertentu, ketika hijab-hijab duniawi tersingkap, seorang murid bisa merasakan kehadiran batin dari Nur Muhammad yang menuntunnya secara ruhani. Para arifin seperti Imam Busiri dalam Qasidah Burdahnya juga memberikan isyarat mendalam. Dalam bait-baitnya, beliau menyebut Nabi Muhammad sebagai Sirajun Munir, pelita yang menerangi.
Tapi kalau kita hayati lebih dalam, pelita ini bukan hanya di dunia lahir, tapi juga pelita dalam dimensi batin. Bukan hanya untuk umat manusia, tapi seluruh wujud. Bahkan malaikat pun, dalam beberapa riwayat dari kalangan sufi, mengakui bahwa ilmu mereka bersumber dari Nur Muhammad. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam beberapa penjelasannya menuturkan bahwa mengenal Nur Muhammad adalah salah satu jalan mengenal Allah dengan lebih dekat. Bukan berarti menyamakan Rasulullah dengan Tuhan, na'udzubillah, tapi karena Rasulullah adalah cermin paling jernih tempat Allah menampakkan keindahannya. Dalam istilah para sufi, Rasulullah adalah Al-Mir'ah Al-Kamilah, cermin sempurna. Dan Nur Muhammad adalah cahaya yang memancar dari cermin itu. Sebagian dari kita mungkin akan bertanya, apakah ini berarti semua ciptaan adalah bagian dari Nabi Muhammad? Jawabannya secara hakikat adalah iya, tapi bukan dalam pengertian fisik. Ini adalah keberlanjutan nuraniyah, seperti matahari dan cahayanya. Cahaya yang sampai ke bumi adalah dari matahari, tapi ia sudah berinteraksi dengan udara, debu, dan atmosfer. Maka ia menjadi beragam warna, berlapis-lapis. Begitu juga makhluk, semua dari Nur Muhammad, tapi kemudian beragam manifestasinya. Yang membedakan adalah tingkat kejernihannya dalam memantulkan asal cahayanya. Dalam hikayat para wali, ada banyak kisah yang mencerminkan hal ini. Diceritakan bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari, ketika berada dalam kholwat panjangnya, pernah mengalami fana lenyapnya ego dalam lautan hakikat, lalu melihat bahwa segala sesuatu bergetar dengan satu nama, Muhammad. Bukan berarti Muhammad sebagai individu lahiriah, tapi Muhammad sebagai simbol puncak makhluk yang merepresentasikan nur ilahi dalam bentuk yang paling sempurna. Dan hal ini bukan cuma pengajaran elit untuk kalangan tertentu. Bahkan dalam budaya Islam Nusantara, kita dapati ajaran ini tersebar dalam bentuk tembang, suluk, dan syair-syair. Dalam serat Centini, misalnya, terdapat pengajaran tentang asal-usul insan kamil yang secara esoterik merujuk pada Nur Muhammad. Bahkan dalam tradisi pesantren, banyak kiai sepuh yang menyelipkan ajaran ini lewat kisah-kisah penuh hikmah, agar bisa dicerna oleh santri yang sedang menapaki jalan rohani. Jadi kalau hari ini kita mempelajari Nur Muhammad, itu bukan untuk sekadar tahu, apalagi untuk debat, tapi untuk meneguhkan kembali siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Karena dalam cahaya Nur Muhammad itu tersimpan fitrah kita yang sejati. Dan saat kita kembali menyambungkan ruh ini dengan sumbernya, hidup kita pun akan menjadi terang-terang dalam berpikir, dalam merasa, dalam beramal, dan dalam memandang seluruh realitas. Teruskan mendengarkan, karena pembahasan kita masih akan menggali lebih dalam lagi, hingga kita bisa menembus lapisan-lapisan makna dari cahaya yang menjadi asal mula segala cahaya. Dan justru di titik inilah, teman-teman sekalian, kita mulai masuk ke wilayah yang lebih halus, yaitu wilayah rasa. Karena hakikat Nur Muhammad itu bukan hanya bisa dijelaskan lewat teks, dalil, atau kutipan kitab, tapi lebih dalam dari itu. Ia harus dihidupkan dalam hati. Para sufi menggunakan istilah syuhud atau penyaksian batin. Bukan sekadar melihat dengan mata lahir, tapi merasakan kehadiran nur itu dalam kesadaran terdalam. Inilah yang oleh sebagian disebut sebagai dzauq, rasa ruhani. Seperti ketika seseorang larut dalam sholawat, hatinya tenang, lalu tiba-tiba terasa ada pelita yang menyala di dada. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menghangatkan. Nah, itu isyarat dari Nur Muhammad yang mulai mengetuk kalbu kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam makom-makom ruhani tertingginya, menyatakan bahwa saat seorang murid telah melalui semua hijab nafsu, hawa, dan syahwat,
maka yang tampak di hadapannya bukan lagi hanya nama-nama Allah, tapi juga wajah ruhani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk nur yang telah menuntunnya dari awal hingga akhir. Dan nur itu dalam keadaan fana menyatu dengan getaran jiwa si Salik, membuatnya tidak lagi berpijak pada ego, tapi pada cinta. Maka tidak mengherankan kalau para wali ketika sudah sampai pada puncak makrifat, mereka bukan hanya mengenal Allah, tapi juga bertemu Rasulullah dengan mata batin. Ini bukan sekadar mimpi, tapi ini adalah makom ruhani yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan penyucian hati yang dalam. Dan pertemuan ini bukan karena Rasulullah hadir secara jasmani, tapi karena nur beliau yang hidup dan terus menyinari alam menyapa ruh orang-orang yang telah terbuka jiwanya. Syekh Ahmad Ibn Idris rahimahullah, seorang wali besar yang mendirikan tarekat Idrisiyah, bahkan mengajarkan sholawat khusus yang di dalamnya disebutkan bahwa Nur Muhammad adalah Jauhar al-Awwal, permata pertama yang menjadi asal dari segala ruh. Dalam sholawat itu, beliau berdoa agar disambungkan dengan cahaya tersebut, karena cahaya itu tidak hanya membawa rahmat, tapi juga ilmu laduni, hikmah ilahiyah, dan keselamatan sejati. Dan saudaraku, semakin dalam seseorang masuk dalam makrifat ini, semakin ia menjadi rendah hati. Karena begitu seseorang menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari cahaya agung itu, maka tak ada lagi ruang untuk kesombongan. Bahkan merasa berilmu pun jadi sesuatu yang membuat malu, karena dibandingkan lautan Nur Muhammad, semua ilmu manusia hanyalah setetes embun di ujung daun. Makanya para wali tidak sibuk menunjukkan kehebatan. Mereka tidak ingin terlihat, karena dalam batin mereka hanya satu yang bersinar, Nur Muhammad, dan mereka lebih suka menjadi tempat pantulan yang bersih dibanding jadi obor yang mengklaim dirinya menyala sendiri. Karena mereka tahu tak ada cahaya kecuali dari satu sumber, dan sumber itu adalah hakikat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang membedakan antara ilmu formal dengan ilmu hakikat. Ilmu formal bisa dipelajari lewat buku dan kelas, tapi ilmu hakikat, terutama tentang Nur Muhammad, hanya bisa diperoleh lewat suluk, perjalanan ruhani yang diiringi mujahadah, zikir, salawat, dan keikhlasan mutlak. Maka jangan heran kalau ada orang yang mungkin tidak begitu dikenal, tapi wajahnya bercahaya, lisannya selalu membawa ketenangan, dan kehadirannya membuat hati kita tenang. Bisa jadi ia sedang dibasahi oleh Nur Muhammad dalam batinnya. Saudaraku, jangan buru-buru merasa jauh, karena setiap kita sebenarnya membawa potensi itu. Bahkan kata para sufi, sholawat yang tulus adalah pintu tercepat untuk menyentuh cahaya ini. Kenapa? Karena salawat bukan hanya doa, tapi itu adalah penghubung kabel ruhani yang menyambungkan kita dengan pusat cahaya semesta. Dan perlu kita pahami bersama bahwa mengenal Nur Muhammad bukan berarti menjadi orang suci dalam semalam. Tapi ini adalah proses penyadaran bertahap, di mana kita mulai membersihkan diri dari gelapnya nafsu, dan perlahan-lahan membiarkan cahaya itu memancar. Kadang terasa samar, kadang terang, tapi selama kita istiqomah, insya Allah, cahaya itu akan tumbuh, seperti matahari terbit dari ufuk hati. Maka, mari teruskan perjalanan ini. Jangan berhenti di sini, karena apa yang kita bicarakan ini baru permukaan. Di baliknya, masih ada samudra hakikat yang luas. Dan samudra itu, semuanya bersumber dari satu cahaya yang sejak azali menyinari semesta, Nur Muhammad. Dan mungkin sekarang kita mulai bertanya dalam hati,
Bagaimana caranya agar aku bisa merasakan Nur Muhammad dalam hidupku sehari-hari? Itu pertanyaan yang jujur dan sangat bagus. Karena memang tujuan dari ilmu hakikat bukan untuk disimpan di awang-awang, bukan untuk dijadikan bahan wacana semata, tapi agar turun menjadi kesadaran dalam hidup kita sehari-hari. Caranya bukan dengan hal yang muluk-muluk. Kita mulai dari yang paling mendasar, menjaga hati dari kegelapan. Karena cahaya tidak bisa tinggal di tempat yang gelap oleh hasad, dengki, ujub, dan ria. Lalu kita isi hati itu dengan zikir, zikir yang lembut, yang mengalir dari hati, bukan hanya dari lisan. Kita bersihkan diri dengan salawat. Bahkan salawat yang paling pendek pun seperti Allahumma sholli ala Muhammad, jika dibaca dengan cinta dan sadar, bisa membuka pintu cahaya yang luar biasa. Lalu kita ikuti akhlak beliau, karena Nur Muhammad itu bukan hanya entitas metafisik, tapi juga nyata dalam akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersikap jujur, lemah lembut, sabar, penuh kasih, itu semua adalah manifestasi kecil dari Nur Muhammad yang mulai menyala dalam diri kita. Dan itulah kenapa para ulama dan wali menyebut Rasulullah sebagai Quran yang berjalan. Karena beliau adalah manifestasi hidup dari cahaya wahyu, dari cahaya ketuhanan yang turun dalam bentuk paling indah. Dan semakin kita meneladani beliau, semakin dekat kita dengan cahaya itu. Hati kita menjadi terang, pikiran kita menjadi bening, dan hidup terasa penuh makna meskipun sederhana. Bahkan dalam kesunyian malam, saat kita bersalawat dengan sepenuh hati, seringkali hati kita tersentuh oleh rasa yang sulit dijelaskan. Kadang air mata menetes, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia telah disapa oleh Nur yang sejak awal memang kita cari, meski tak sadar. Saudaraku, semua ini bukan mimpi, ini nyata. Banyak yang telah mengalaminya, dan bukan mereka yang luar biasa secara lahir, tapi yang luar biasa keikhlasannya. Mereka yang mau menundukkan ego, membuka hati, dan berjalan pelan menuju Allah dengan cinta dan kesungguhan. Maka jangan remehkan perjalanan kecilmu hari ini. Jangan remehkan satu salawat yang kau lantunkan dengan penuh harap. Jangan anggap sepele zikir di antara sibuknya dunia. Karena bisa jadi satu momen kecil itu adalah awal dari terbukanya hijab. Dan ketika hijab terbuka, bahkan sejenak saja, akan tampak cahaya yang tidak pernah padam Nur Muhammad, yang sejak azali telah menjadi sumber kehidupan semesta. Saudaraku yang dicintai Allah, kalau kalian merasa mendapatkan manfaat dari obrolan panjang kita ini, saya dengan rendah hati mengajak untuk dukung channel ini. Caranya sederhana. Cukup klik like, subscribe, agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Tinggalkan komentar, karena saya ingin tahu juga bagaimana perjalanan rohani teman-teman semua. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke orang-orang yang kalian cintai. Karena siapa tahu, dari satu klik share itu, ada hati yang tersentuh, dan dari situ muncul satu cahaya baru yang menerangi hidup seseorang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu menerangi hati kita dengan cahayanya, dan menyambungkan kita dengan Nur Muhammad, di dunia ini dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.